Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya banggakan. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebelum memulai materi saya ingin mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kondisi sehat walafiat di tengah pandemi Covid ini. Semoga pandemi Covid ini segera berakhir dan normal kembali dan kita bisa menjalankan aktivitas di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan karyawan staf SMK Negeri 1 Lengkong. Anak-anak semuanya, perlu saya ingatkan bahwa kondisi saat ini masih belum sempurna betul, belum normal betul. Maka dari itu kalian saya ingatkan, ikuti petunjuk aturan dari protokol kesehatan, yaitu satu, harus selalu memakai masker bila keluar rumah. Kemudian yang kedua, kalian harus menjaga jarak bila bertemu dengan teman-temanmu atau keluargamu yang di luar rumah. Bila berbicara, bercakap-cakap, kamu harus menjaga jarak kurang lebih minimal 1 meter. Kemudian sesering mungkin untuk mencuci tangan minimal 20 detik dan pakailah hand sanitizer. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat, sekali lagi selamat, kalian bisa bergabung di SMK Negeri 1 Lengkong. Tentunya dengan perjuangan yang cukup lumayan berat, namun kalian bisa menyisihkan teman-teman yang lain dan kalian bisa masuk di sini, dan saya anggap kalian mempunyai budi pekerti yang baik, yang bagus, berprestasi, sehingga ke depan kamu harus bisa membawa nama baik SMK Negeri 1 Lengkong ini yang lebih baik lagi. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, sebelum masuk pada materi nanti, sesuai dengan komitmen kalian masuk di SMK Negeri 1 Lengkong dengan moto SMK bisa, SMK hebat. Tentunya ini tidak hanya sebagai kata-kata saja, tapi harus ditunjukkan dengan siswa kita, perilakunya harus baik, siap kerja, siap menjalankan nanti kalau sudah lulus, bekerja sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Maka dari itu, untuk membekal itu semua, sekolah tentunya tidak tinggal diam, harus mempersiapkan program-program yang tentunya untuk membekali kalian bisa nanti siap kerja. Tidak hanya siap kerja, tapi harus punya karakter yang baik, berkepribadian yang baik, berkepribadian yang tangguh, punya semangat juang yang tangguh dan semangat juang yang tinggi. Itulah yang harus kita siapkan untuk kalian semua. Salah satu cara untuk membekal itu adalah dengan adanya program kunjungan industri dan atau KI dan program praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, nanti yang akan saya kupas di session ini. Nah, tolong nanti diperhatikan dan didengarkan. Materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 SMK Negeri 1 Lengkong. Pada kesempatan ini kami akan memberikan materi tentang program kunjungan industri atau KI dan program praktek kerja lapangan atau PKL. Apa yang dimaksud dengan
program kunjungan industri atau KI dan apa yang dimaksud dengan program kerja lapangan atau PKL, mari kita bahas pada kesempatan ini satu persatu. Kunjungan industri atau KI adalah kunjungan yang harus dilaksanakan setiap siswa SMK ke dunia industri atau dunia usaha sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Jadi anak-anak, nanti kalian akan melaksanakan kunjungan industri ke depan sesuai dengan jurusan masing-masing. Nanti kita arahkan sesuai jurusan masing-masing, sesuai apa kompetensinya itu. Yang TKR nanti kita arahkan ke industri yang ada kaitan dengan TKR. Begitu juga TAV, TKJ, DPIB maupun TI. Sehingga ini adalah program wajib yang harus dilakukan setiap siswa SMK sebelum melaksanakan PKL atau praktek kerja lapangan. Adapun tujuan daripada kunjungan industri adalah untuk membuka wawasan atau cakrawala bagi siswa-siswa SMK tentang lingkungan dunia usaha dan dunia industri. Ini adalah salah satu contoh yang kemarin kita laksanakan kunjungan industri di Karoseri, ini jurusan TKR. Nah, ini nanti kalian bisa lihat sendiri kegiatan apa saja yang ada di sana. Pada karoseri ini ditunjukkan tentang pengerjaan pembuatan bodi kendaraan atau pengerjaan lain yaitu pengecatan, pembentukan bodi. Kebetulan ini adalah kendaraan sejenis bis yang mana itu ada yang direnovasi, ada yang dirombak bentuk daripada kendaraan bis itu, dan itu rata-rata dikerjakan secara manual. Nah, ini adalah gambar yang kita ambil pada saat kita melaksanakan kunjungan industri yang ada di Jawa Tengah ini, kebetulan di Karoseri. Nah, ini di jurusan TKR terkait dengan bodi kendaraan bis yang semua dikerjakan masih secara manual. Adapun tujuan berikutnya pada saat kita melaksanakan program kunjungan industri adalah agar mendorong siswa agar mempunyai minat bekerja di industri, sehingga kalian bisa nanti mengambil daripada semangat kalian, membangkitkan semangat kalian untuk bisa bekerja di industri. Itu harapannya adalah seperti itu. Sehingga kamu kalau punya motivasi, punya semangat, nah, itu nanti yang harus kita pupuk dan kita bangun manakala kita bekerja di industri. Nah, ini adalah gambar pada saat di Trakindo ini. Jadi mereka yang diterima di Trakindo ini melakukan atau melaksanakan training di daerah Bekasi sana. Kalian bisa lihat sendiri standar SOP-nya, cara berpakaiannya, tempatnya begitu bersih, cara berpakaiannya begitu standar, pakai helm, keselamatan kerja nomor 1. Kalian perhatikan sendiri, ini adalah satu contoh. Dia punya semangat kerja, semangat juang yang tinggi untuk bisa bekerja maksimal di industri. Tujuan berikutnya adalah kita melaksanakan kunjungan industri adalah memberikan informasi tentang etos kerja di dunia usaha maupun dunia industri. Nah, jadi kita juga akan bangkitkan bagaimana etos kerja di dunia industri, biar kalian semua tahu bahwa kita nanti adalah siap kerja. Nah, siap kerja itu harus punya etos kerja, bagaimana wawasan kita di dunia usaha maupun dunia industri. Nah, ini adalah contoh daripada slogan di mana yang saya ambil dari Trakindo, itu bisa kalian
lihat dan baca 6 Sigma adalah suatu budaya atau etos kerja di dalam Trakindo, di mana masing-masing karyawan dituntut untuk selalu mencoba melakukan proses kerja yang efisien dan juga selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Ini cukup jelas sekali apa yang terpapar pada tulisan tersebut. Jadi karyawan harus dituntut mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai budaya kerja atau etos kerja yang tinggi dalam bekerja, sehingga pada saat bekerja apa yang dikerjakan selalu berorientasi pada efisiensi dan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Itu adalah contoh daripada yang namanya etos kerja. Jadi kalian nanti bisa belajar di sana manakala sudah di kunjungan industri, kalian bisa membuka wawasan terkait dengan apa itu etos kerja. Nah, ini coba kalian perhatikan, ini adalah contoh kalau sudah terbentuk etos kerja. Kalian bisa lihat semua dalam kondisi bersih, nyaman, rapi. Ini contoh daripada terbentuknya etos kerja, disiplin yang tinggi, efisiensi, dan bisa memberikan pelayanan, memberikan sajian pelayanan pada pelanggan yang baik internal maupun eksternal. Nah, termasuk ini adalah ruangan kantin, ya, ruangan kantin. Ini sangat bersih sekali. Jadi kalau kita masuk sudah nyaman sekali, kalian bisa lihat sendiri, luar biasa. Ini tidak lain adalah karena sudah terbentuk daripada budaya atau etos kerja pada setiap karyawan, setiap pekerja, guna memberikan pelayanan yang baik internal maupun eksternal. Ini patut kita contoh sehingga kamu nanti bisa meneladani daripada gambar-gambar ini yang saya ambil dari Trakindo ini. Selanjutnya adalah tujuan daripada kunjungan industri adalah mendorong siswa untuk mempunyai rasa disiplin kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Ini sangat penting sekali anak-anak dalam membangkitkan semangat kalian untuk punya rasa disiplin kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Sangat penting di dalam industri. Dimanapun kalian bekerja pasti dituntut ingin disiplin, setiap karyawan harus punya disiplin kerja yang tinggi dan bertanggung jawab. Termasuk kalian belajar. Belajar ini harus punya rasa disiplin yang tinggi. Untuk meraih sesuatu itu tidak gampang anak-anak. Perlu proses yang lama. Dan kapan tuh harus dimulai kapan? Harus dimulai sejak dini. Dan sehingga kalian bisa terbentuk dan karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Coba kalian perhatikan ini contoh dari hasil kalau kita punya budaya disiplin yang tinggi dan bertanggung jawab. Karena tidak mungkin ini contoh daripada kalau tidak punya etos kerja, budaya disiplin yang tinggi dan tanggung jawab, nggak mungkin seperti ini. Kamu bisa lihat sendiri, ini adalah bukan ruang tempat tidur, tapi ini adalah toilet anak-anak. Ini coba perhatikan, sangat bersih sekali, sangat bersih. Ini tidak lain adalah jasa mungkin pekerja yang diserahi tentang tanggung jawab tentang kebersihan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam kita melaksanakan program kunjungan industri adalah membuka wawasan setiap siswa terkait dengan keselamatan kerja di dunia usaha dan dunia industri. Keselamatan kerja ini adalah nomor satu anak-anak. Jangan sampai kita terjadi kecelakaan hanya gara-gara kita ceroboh. Kita tidak memperhatikan keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini harus ada pada setiap pekerja atau siswa, khususnya siswa SMK harus dibentuk tentang karakter, kemudian kepribadian, disiplin tadi menyangkut tentang keselamatan kerja. Jangan sampai kita menjadi korban, menjadi ceroboh karena kerja sehingga jiwa kita terancam karena kita lalai sehingga kita mengabaikan keselamatan kerja ini. Sekali lagi untuk membuka wawasan betapa pentingnya tentang keselamatan kerja ini.
Nah, ini gambar tadi anak-anak saya kita pasang lagi biar kalian tahu bahwa di sana ada keselamatan kerja. Pekerja coba kalian perhatikan mulai dari kepala ada helm, kemudian safety, sepatunya, kemudian pakaiannya khusus. Jangan sampai nanti kita misalkan bekerja pakai pakaian pakaian seadanya. Nah, ini khusus anak-anak. Jadi seperti kalian nanti pada saat mungkin di sekolah pada saat praktek harus pakai baju praktek, jangan sampai baju seragam dipakai untuk praktek. Baju seragam sendiri, baju praktek sendiri. Ini harus dibedakan. Dan ingat sekali lagi keselamatan nomor satu. Jangan sampai kita lalai, ceroboh, kemudian jiwa kita terancam hanya gara-gara kita tidak memperhatikan tentang keselamatan kerja. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan kunjungan industri, paling tidak sudah membuka wawasan setiap siswa bagaimana ke depan nanti pada saat kalian mau PKL. Saya harus kemana? Harus di dunia industri atau dunia usaha mana yang cocok untuk kompetensi atau jurusan kalian. Intinya adalah untuk melatih kalian nanti kunjungan industri itu membuka wawasan meloncat ke jenjang yaitu PKL atau praktek kerja lapangan yang cocok dengan kompetensi kalian. Nah, ini contoh misalkan kalau TKJ nanti kalau bisa PKL di perakitan komputer, aplikasi internet maupun programmer. Dan TAV nanti kalau paling tidak bisa prakerin PKL di perakitan speaker aktif itu ada di daerah Monai, Sidoarjo. Itu bisa di home industry. Kemudian yang TKR bisa bengkel mobil Toyota Astra dan sebagainya. Kemudian TI di pabrik-pabrik yang kaitannya dengan arus sakal-sakal otomatis yang dimana di situ ada arus kuat. Kemudian di PIB bisa ke jasa konstruksi maupun di dinas PUPR dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah tujuan daripada kunjungan industri adalah memberikan motivasi pada setiap siswa untuk siap kerja. Sesuai dengan moto SMK yaitu siap SMK bisa, SMK hebat. Tentunya tidak kalah pentingnya adalah siswa SMK harus siap kerja tadi. Sekali lagi ini adalah tujuan daripada kunjungan industri adalah untuk membuka wawasan kita tentang budaya, etos kerja, motivasi. Ya, tentunya sekali lagi ini kalian harus siap kerja, siap bekerja di dunia industri maupun dunia usaha. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait materi program kunjungan industri. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian nanti bisa menghubungi lewat WA atau mungkin bisa melalui email saya. Baik, materi berikutnya adalah program praktek kerja lapangan atau PKL. Apa yang dimaksud dengan praktek kerja lapangan? Nah, nanti kita jelaskan di belakang anak-anak. Ya, kita jelaskan tentang apa itu PKL. Baik, PKL atau praktek kerja lapangan adalah suatu kegiatan belajar dengan objek dan tempat langsung di dunia usaha atau dunia industri. Kalian nanti akan melaksanakan barangkali di kelas 11 kalian nanti akan melaksanakan kegiatan atau program ini, yaitu kalian akan diterjunkan di tempat atau dunia usaha atau dunia industri yang sesuai dengan kompetensimu. Kegiatan ini adalah wajib bagi kalian, setiap siswa SMK harus melaksanakan praktek kerja lapangan. Nah, sesuai dengan pedoman yang ada di kurikulum 2013 hasil revisi 2017, pelaksanaan PKL itu akan dilaksanakan 6 bulan. Jadi kalian nanti kalau mengacu pada kurikulum itu kalian akan melaksanakan PKL selama 6 bulan di industri. Kalian jauh dari sekolah, kemudian kalian melaksanakan di sana selama 6 bulan. 6 bulan itu suatu waktu yang cukup lumayan panjang, 1 semester, sehingga praktis kamu di luar sana mempraktekkan apa yang kamu dapatkan dari sekolah dan kemudian mengambil apa saja yang belum ada di sekolah. Jadi kalian punya
nilai plus di situ. Jadi apa yang belum ada di sekolah kalian bisa dapatkan di dunia industri. Apa yang kalian bisa dapatkan di sekolah kalian bisa praktekkan di dunia industri. Sedangkan proses pembelajaran di dunia industri dengan praktek kerja lapangan itu adalah penerapan, pemantapan, peningkatan dan kompetensi. Jadi kesempatan kita untuk belajar di sana. Nah, dasar hukumnya sangat jelas, ada beberapa undang-undang yang mendasari pelaksanaan daripada praktek kerja lapangan. Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, kalian bisa baca sendiri nanti. Adapun tujuan PKL, nah, diantara adalah memberikan pengalaman kerja langsung, ya, real, kemudian menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Nah, itu adalah diantara tujuan PKL. Yang kedua, menanamkan etos kerja. Nah, tadi sudah saya jelaskan di depan terkait dengan kunjungan industri. Apalagi di tempat PKL ini, kalian berlatih, sangat sungguh berlatih melatih tentang etos kerja ini nggak gampang. Jadi kalian harus setiap hari berlatih. Jadi proses tidak semudah membalik tangan. Ini terkait dengan karakter dan sebagainya. Nah, ini budaya kerja. Kemudian memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah, agar tercapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Artinya yang belum ada di sekolah kalian bisa dapatkan di tempat industri. Kemudian mengaktualisasi penyelenggaraan praktek kerja lapangan antara SMK dan institusi pasangan atau DUDI. Kemudian memadukan secara sistematis dan sistemik pada program pendidikan di SMK dan program latihan di dunia kerja. Nah, artinya apa? Artinya semua dipadukan, apa yang kamu dapatkan dari sekolah, yang tidak ada di industri didapatkan di sekolah, yang tidak ada di sekolah didapatkan di industri. Artinya dua-duanya dipadukan, kamu dapat semuanya. Nah, ini manfaat PKL bagi peserta didik adalah untuk mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Kemudian menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli, mutu proses, dan hasil kerja. Berikutnya adalah menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Ini adalah manfaat PKL untuk peserta didik. Nah, manfaat yang lain adalah memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi kalian yang dipelajari di tempat PKL. Jadi kalian nanti akan mendapatkan kemampuan yang lebih, yang produktif sesuai dengan kompetensi kalian yang kamu dapatkan di tempat PKL itu apa? Ya, itulah kelebihan kalian. Kemudian bisa mengembangkan kemampuanmu sesuai dengan bimbingan arahan pembimbing di industri. Nah, ini kalian bersyukur sekali kalau nanti di tempat industri kalian mendapatkan pembimbing yang luar biasa, kalian dapat ilmunya sehingga kalian mempunyai cerita yang baru dari tempat industri itu sendiri. Nah, keuntungan bagi sekolah apa? Terjalinnya kerjasama, hubungan yang baik, yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia industri. Jadi kita sekolah dan industri bekerja sama, saling menguntungkan untuk menyalurkan dari kalian sendiri. Dan kemudian meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Nah, nanti kaitannya dengan kualitas lulusan, sehingga kamu bisa siap kerja nanti. Jadi ilmunya banyak di tempat PKL itu. Nah, selanjutnya adalah yang kamu bisa manfaatkan adalah mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana praktek berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Kemudian meningkatkan kualitas lulusan. Nah, manfaat yang dirasakan bagi dunia industri adalah dunia kerja.
lebih kenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Jadi dengan adanya kalian bisa PKL itu, dunia industri yang kamu tempati merasa diuntungkan. Karena apa? Kalian bisa mempromosikan produk dari dunia industri itu, kalian bisa promosikan keluar, ya. Jadi masyarakat akan tahu, sekolah juga tahu. Kemudian adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan studi. Jadi kerjasama saling menguntungkan. Jadi itu manfaat dari yang didapatkan dari studi. Manfaat lain apa? Dunia kerja atau dunia industri dapat mengembangkan proses atau produk melalui optimalisasi peserta PKL, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini, kalau kalian di tempat PKL itu bagus, maka akan direkrut karena sudah tahu kualitasmu di tempat kerja atau tempat kamu PKL itu. Sehingga nggak jauh-jauh studi untuk mencari tenaga kerja. Cukup kamu sudah setelah PKL selesai, kamu langsung bisa direkrut lagi. Nah, kemudian untuk meningkatkan citra positif studi. Nah, ini sesuai dengan bentuk implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016. Nah, ini jadi sama-sama menguntungkan terkait dengan manfaat daripada PKL. Nah, ke depan prosedur kegiatan PKL, 1. Penentuan jadwal PKL, kemudian pencarian partner industri. Kalian nanti akan diminta untuk cari tempat yang cocok untuk kalian sendiri. Kalau nanti kalian tidak bisa, ya nanti Pokja yang mencarikan. Kemudian pertemuan dengan orang tua atau wali murid kalian, biar terjadi kerjasama antara sekolah dan wali murid, dan nanti juga wali murid dengan dunia industri yang kamu tempati untuk PKL. Kemudian berikutnya adalah penempatan peserta didik ke industri. Terakhir adalah setelah selesai ada pembimbingan. Nah, berikutnya nanti kita beri contoh kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PKL. Nah, ini kalian dikumpulkan nanti seperti ini. Nah, ini dikumpulkan, diberi pembekalan tentang prakrin. Jadi sebelum diterjunkan, kalian akan dikumpulkan dulu untuk diberi bekal apa yang harus dilakukan. Wah, ini adalah persiapan-persiapan yang nanti kalian harus tahu semua. Nah, termasuk ini orang tua dikumpulkan, karena nanti kamu 6 bulan di dunia industri, waktu 6 bulan itu cukup lumayan lama di luar sana, sehingga kita bersama-sama untuk bekerja sama melakukan pengawasan terhadap kalian nanti pada saat kalian PKL. Nah, ini contoh yang TKR, foto yang TKR yang di Auto 2000 di Sidoarjo. Kebetulan kami bisa antar ke sana. Nah, dites dulu, yang nilainya bagus ya bisa diterima di sana. Jadi sangat selektif sekali kalau di Berita Astra ini. Nah, ini contoh yang TKJ ini ya. Ini TKJ merakit PC komputer. Nah, berikutnya nanti ada beberapa contoh yang barangkali kegiatan-kegiatan di tempat prakrin atau PKL. Baik anak-anak, itu adalah tampilan daripada anak-anak TKJ yang PKL. Di sana bekerja sama merakit daripada komputer. Ya, ini nanti kalian yang TKJ juga sama seperti itu nanti kalau PKL. Ya, barangkali untuk jurusan yang lain mohon maaf belum bisa menampilkan. Sementara ini anak TKR dan TKJ. Baik, nanti kalau ada sesuatu kalian bisa bertanya lewat WA atau email saya.
Demikian anak-anak yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi saya, yaitu program kunjungan industri dan PKL, praktek kerja lapangan. Semoga memberikan manfaat bagi kalian dan membuka wawasan kalian selama kalian sekolah di SMK Negeri 1 Lengkong. Sekian, terima kasih. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa kalian menghubungi saya lewat WA atau email saya. Saya akhiri sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.